Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi tahun 2019, Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi pada masa praklasi. Yang pertama, pada masa Yunani kuno. Tokoh-tokoh ekonomi pada zaman Yunani kuno antara lain adalah Plato, Aristoteles, dan Xenophon. Yang pertama adalah Plato. Menurut pemikiran Plato, untuk menjadi negara yang ideal tergantung pada pembagian kerja yang bertujuan untuk membangun kualitas manusia. Agar terciptanya kesetaraan manusia secara merata, maka tiap orang perlu dan berkewajiban mengendalikan nafsu keserakahannya untuk memenuhi semua keinginan yang melebihi kewajaran. Plato juga membagi 3 klasifikasi manusia berdasarkan pekerjaannya, yaitu pertama adalah kaum penguasa, kedua kaum tentara, dan ketiga kaum pedagang. Tokoh yang kedua adalah Aristoteles. Konsep pemikirannya didasarkan pada konsep pengelolaan rumah tangga yang baik, yaitu melalui tukar-menukar. Aristoteles adalah orang yang meletakkan pemikiran dasar tentang teori nilai, harga, pertukaran barang, dan kegunaan uang dalam pertukaran barang tersebut. Kemudian adalah pemikiran Aristoteles ini sama dengan pemikiran Plato, yang dimana sebenarnya kebutuhan manusia itu tidak banyak, namun keinginan atau nafsunya yang tidak terbatas. Tokoh ketiga adalah Xenophon. Berasal dari ucapan-ucapan dari Socrates yang dibukukan dalam Oikonomicus yang berisi prinsip-prinsip manajemen rumah tangga dan pertanian. Dari Oikonomicus ini dikenal dengan istilah oikonomia, yang berasal dari dua kata yaitu oikos dan nomos. Gabungan kedua kata inilah yang kita kenal sebagai ekonomi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Xenophon inilah orang yang pertama kali menggunakan istilah ekonomi. Kemudian dalam buku yang dikarang oleh Xenophon, ia menjabarkan bahwa bagaimana negara meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan kesuburan tanah, keindahan alam, dan kekayaan tambang alam seperti perak. Masa selanjutnya adalah pada kaum skolastik. Ajaran-ajaran skolastik ini sangat dipengaruhi oleh ajaran agama, yang dimana perilaku ekonomi sangat dipengaruhi oleh ajaran gereja. Ciri utama dari kaum skolastik adalah kuatnya hubungan antara ekonomi dengan masalah etis, serta besarnya perhatian pada masalah keadilan. Beberapa tokoh penting pada kaum skolastik ini adalah Albertus Magnus dan Thomas Aquinas. Tokoh pertama adalah Albertus Magnus. Salah satu pandangan yang terkenal adalah pemikirannya tentang harga yang adil dan pantas atau just price, yaitu harga yang sama besarnya dengan biaya-biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk menciptakan barang tersebut. Yang dimaksudkannya adalah dalam aktivitas tukar-menukar, barang harus dilakukan dengan yang logis, tanpa unsur melebih-lebihkan biaya yang sebenarnya tidak perlu diperhitungkan. Kemudian adalah Thomas Aquinas. Dalam teori ekonominya, ia menghubungkan antara ekonomi dengan ajaran-ajaran gereja yang bersifat etis dan keadilan. Seperti halnya Albertus Magnus, Aquinas juga mengutuk bunga, karena termasuk kategori riba. Menurutnya, mengambil bunga dari uang yang dipinjamkan adalah tidak adil, karena sama saja dengan menjual sesuatu yang tidak ada. Tiga adalah era merkantilisme. Menurut paham merkantilisme ini, setiap negara yang berkeinginan maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain atau perdagangan internasional. Dan bagi penganut merkantilisme ini adalah sumber kekayaan negara adalah perdagangan luar negeri. Selanjutnya adalah uang adalah sebagai hasil surplus perdagangan yang menjadi sumber kekuasaan. Pelopor teori merkantilisme antara lain adalah Sir William Levy, Thomas Moon, John Bodin, David Hume, dan Jean Baptiste Colbert.
Yang pertama adalah tokoh John Bodin. John Bodin merupakan ilmuwan yang dapat dikatakan sebagai orang yang pertama secara sistematis menyajikan tentang teori uang dan harga. Menurutnya, bertambahnya uang yang diperoleh dari perdagangan luar negeri dapat menyebabkan naiknya harga barang-barang. Selain itu, kenaikan harga-harga barang juga dapat disebabkan oleh praktik monopoli dan pola hidup mewah dari kaum bangsawan dan raja. Tokoh kedua adalah Thomas More. Ia menyatakan bahwa negara akan menjadi makmur dengan cara yang sama seperti yang ditempuh oleh sebuah keluarga, dengan penghematan dan menyimpan uang yang lebih banyak ketimbang yang mereka keluarkan. Demikian juga negara dan keluarga akan miskin jika terlalu banyak mengumpulkan uang. Secara garis besar, menurut Thomas More adalah untuk meningkatkan kekayaan negara, cara yang biasa dilakukan adalah perdagangan. Berpendapat bahwa nilai ekspor ke luar negeri harus lebih besar dibandingkan dengan yang diimpor oleh negara itu. Selanjutnya adalah Jean-Baptiste Colbert. Jean-Baptiste Colbert merupakan seorang penjajis bahwa hak monopoli diberikan kepada perusahaan-perusahaan guna mendorong timbulnya perusahaan baru khususnya untuk perdagangan antar negara. Banyak yang terjadi aliansi antara pengusaha dan pedagang. Pengusaha memberi perlindungan kepada pedagang untuk hak monopoli dan keistimewaan lainnya. Yang keempat adalah Sir William Petty. Ia menganggap bahwa arti pekerja jauh lebih penting dari sumber daya tanah. Bagi Petty, bukan jumlah hari kerja yang menentukan nilai suatu barang, melainkan biaya yang diperlukan untuk menjaga agar para pekerja tersebut dapat tetap bekerja. Teori tersebut dituliskannya dalam buku yang berjudul A Treatise of Tax and Contribution. Tokoh terakhir adalah David Hume. Dalam teorinya, Hume sangat memperhatikan faktor keadilan dan beranggapan bahwa ketidakadilan akan memperlemah suatu negara. Setiap warga negara harus menikmati hasil kerjanya sesuai dengan kesempatan yang diperolehnya. Jika tidak terjadi keadilan, maka kekayaan yang dimiliki oleh kaum kaya akan didistribusikan lagi bagi kaum miskin. Dan terakhir adalah mazhab Pisiokrat. Kaum Pisiokrat ini percaya bahwa alam yang diciptakan Tuhan adalah keselarasan dan keharmonisan. Kaum Pisiokrat percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang memiliki harmonis tersebut. Tokoh pemikiran yang paling terkenal pada mazhab ini adalah Francis Quensey, yaitu seorang dokter ilmu bedah Prancis yang pernah menjadi dokter pribadi Raja Louis ke-15. Quensey menggambarkan bahwa sistem perekonomian suatu negara seperti layaknya kehidupan biologis tubuh manusia antara satu bagian dalam tubuh dengan bagian yang lainnya membentuk suatu kesatuan yang harmonis. Kaum Pisiokratis ini membagi masyarakat dalam 4 golongan yang tertuang dalam tabel ekonomik, yaitu pertama adalah kelas masyarakat produktif, kedua adalah kelas tuan tanah, ketiga kelas yang tidak produktif atau steril yang terdiri dari saudagar dan pengrajin, dan keempat adalah kelas masyarakat buruh atau labor yang menerima upah dan gaji dari tenaganya. Bagi Quensey, hukum ekonomi yang bersesuaian dengan hukum alam ini menjadikan alam dalam hal ini adalah tanah sebagai satu-satunya sumber kemakmuran masyarakat. Kelas tuan tanah yang dianggapnya sebagai penghisap belaka sebab memperoleh hasil tidak melalui kerja. Kegiatan industri dan perdagangan dinilai tidak produktif karena kegiatan tersebut hanya mengubah bentuk atau memindahkan barang sehingga tidak dianggap produktif. Hal ini karena ia melihat bahwa para pedagang hanya memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Demikianlah hasil jabaran saya mengenai materi tentang pemikiran ekonomi pada masa praklasik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.